Dan hari ini merupakan hari terakhir dari Rakernas kelima PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara. Untuk memantau situasi terkini, kita akan tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Demes, selamat siang. Demes, ini kan adalah hari terakhir dari Rakernas kelima PDI Perjuangan. Apakah kemudian PDIP ini sudah menunjukkan atau menegaskan sikap politiknya yang akan diambil pada pemerintahan mendatang? Ya, selamat siang Ayu. Pertanyaan Anda ini menjadi kemudian pertanyaan yang paling besar ya kemudian dari bagaimana sikap politik PDI Perjuangan di dalam kemudian menghadapi 5 tahun ke depan, terutama karena PDI Perjuangan ini masih menjadi partai terbesar yang mendapat suara terbanyak di dalam pemilihan legislatif di tahun 2024 kemarin. Dan untuk agenda Rakernas di hari terakhir ini, kita nanti akan mendengarkan bersama bagaimana kemudian rekomendasi untuk arah politik PDI Perjuangan ke depannya, dan juga kemudian yang paling penting untuk dibicarakan adalah menghadapi pilkada serentak di tahun 2024 ini, yakni yang akan dilaksanakan November mendatang. Untuk saat ini, Ayu, bisa saya gambarkan baru saja ini telah selesai sidang paripurna yang digelar secara tertutup ini antara internal kader, kemudian juga dalam sidang paripurna ini dilakukan dengan agenda pembacaan hasil sidang-sidang komisi. Jadi selama 2 hari kemarin ini ada sidang paripurna, kemudian juga ada pembagian sidang dalam komisi-komisi kecil yang digunakan untuk membicarakan 3 hal, yaitu 3 agenda utama di dalam Rakernas PDIP yang kelima ini, yakni yang pertama adalah evaluasi bagaimana kinerja partai ini dalam selama 5 tahun kemarin, terutama dalam pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Kemudian agenda kedua adalah bagaimana sikap politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan selama 5 tahun ke depan, dan juga yang paling penting adalah pilkada serentak yang tadi juga sudah saya sebutkan. Kemudian di dalam sidang paripurna tertutup yang baru saja sudah selesai saat ini adalah tadi sudah ada juga pengarahan langsung secara tertutup dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Kemudian nanti rencananya sebenarnya menurut jadwal seharusnya 11.30 sudah dimulai dari acara sidang secara terbuka, yakni penutupan acara Rakernas, yaitu adalah pembacaan rekomendasi dan juga pidato penutup dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun sampai hari ini, sampai saat ini di jam 12 lebih ini masih belum dimulai, Ayu, dan kami rekan-rekan media masih menunggu di jam berapa nanti akan dimulai, dan nanti sidangnya juga akan digelar secara terbuka sehingga bisa disaksikan oleh semua awak media maupun masyarakat secara umum melalui tayangan streaming. Kemudian untuk apa saja yang kemudian terjadi selama 2 hari Rakernas ini, Ayu, bahwa di hari pertama kita mengetahui bahwa Rakernas kelima PDI Perjuangan ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan ini menjadi Rakernas PDIP yang pertama di mana Presiden Joko Widodo ini tidak hadir selama paling tidak 10 tahun terakhir selama Presiden Joko Widodo ini menjabat. Dan hal ini juga telah ditegaskan oleh seluruh petinggi partai, terutama dari Ketua DPP PDI Perjuangan, bahwa ditegaskan yang diundang di dalam Rakernas ini adalah tentu saja internal partai, kemudian ada pihak eksternal yaitu sahabat-sahabat. Dan disebutkan secara implisit bahwa partai ini menilai jika ada kader-kader yang sudah tidak sejalan ini maka tidak diundang di dalam acara internal, karena ini akan membicarakan strategi selama 5 tahun ke depan. Kemudian kalau dilihat dari tamu-tamu undangan yang hadir, ini ada partai politik yang juga turut hadir, yakni di dalam pembukaan kemarin ada perwakilan P3, kemudian ada Ketua Umum Hanura dan juga Ketua Umum Perindo yang masih menjadi bagian dari koalisi partai selama pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin. Dan kalau bicara di hari kedua ini, Ayu, ada sidang-sidang tertutup yakni yang dibagi-bagi dalam komisi, terutama ini adalah persiapan pilkada serentak. Kalau kemarin di dalam keterangan pers ini sejumlah ketua DPD ini menggambarkan kepada kami rekan-rekan media bagaimana kemudian strategi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan di dalam pilkada. Tentu saja peta perpolitikan di dalam pilkada ini berbeda dengan pemilu kemarin. Jika kemarin koalisinya adalah terdiri dari PDIP, P3, Hanura dan juga Perindo, maka pilkada di setiap daerah ini berbeda-beda. Seperti kalau kita melihat dari secara peraturan, ini ada ambang batas di mana sebuah partai ini bisa mengajukan calonnya sendiri untuk calon gubernur maupun wakil gubernur dan juga bupati, wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota. Dan
dan ini kalau di daerah Sumatera Utara misalnya ini PDIP memperoleh suara lebih dari 20%, maka bisa mengajukan calon sendiri. Dan ini menjadi menarik karena di Sumatera Utara ini ada satu nama yang kemudian menjadi pesaing terbesar begitu ya bagi PDIP, yakni Bobi Nasution, ya, yang kemarin sebenarnya menjadi bagian dari PDIP namun sudah kemudian rencananya akan dicalonkan melalui Gerindra. Dan ini menjadi strategi terpenting yang dibicarakan dalam sidang komisi kemarin, salah satunya yakni ada juga dari Jawa Barat yang kemudian mereka mengatakan sadar diri bahwa posisi mereka di Jawa Barat ini memang tidak pernah menang selama dari masa reformasi sampai saat ini. Dan untuk pilihan legislatif kemarin mereka memperoleh suara di nomor keempat, maka mereka menargetkan untuk bisa mengajukan calon untuk wakil gubernur dan masih akan menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lainnya. Dan inilah yang menjadi kita tunggu-tunggu, Ayu, apakah kemudian nanti di sidang rekomendasi yang nanti akan dibacakan baik oleh petinggi partai dan juga oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini akan disebutkan kemudian apakah muncul nama-nama yang akan dimajukan mendapatkan rekomendasi atau mendapat surat tugas langsung dari PDI Perjuangan untuk bisa melakukan pemenangan di Pilkada serentak di tahun 2024 ini, karena nama-nama yang selama ini sering disebutkan ini masih belum ada kepastian ya Ayu, dan kita tentu saja sesuai dari timeline KPU bahwa pendaftaran bakal calon kepala daerah ini masih akan terjadi nanti di bulan Agustus menurut timeline dari KPU, sehingga masih ada waktu yang begitu banyak dari PDI Perjuangan untuk bisa melakukan komunikasi dan membangun koalisi di Pilkada serentak di tahun 2024 mendatang. Terkait dengan pertanyaan Anda tadi, pertanyaan utama ya, apa ya kemudian posisi yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, apakah oposisi ataukah nanti akan merapat kepada pemerintah yang sudah terpilih, yakni pemerintahan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di tahun 2024 ini. Ini kemarin pada saat pidato pembukaan memang Megawati Soekarno Putri tidak menyebutkan secara eksplisit ya apakah akan berdiri di oposisi ataupun berdiri di dalam pemerintahan. Namun Megawati sendiri menegaskan bahwa dalam pemerintahan ini sifatnya kalau di Indonesia ini sistemnya adalah presidensial sehingga seharusnya tidak ada koalisi-koalisi partai. Namun dari pidatonya ini nampak sekali ada ketegasan untuk bisa tetap melakukan menyuarakan suara-suara rakyat, kemudian kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, dan juga Megawati kemarin juga sempat menyebutkan adanya pemilu yang dinilai ada kecurangan begitu ya dengan adanya perubahan dan penggunaan semua, kemudian ada perubahan peraturan melalui MK, kemudian ada dui fungsi TNI dan juga Polri yang ini kemudian nanti akan menjadi catatan penting bagi Megawati Soekarno Putri, dan ini menjadi kemudian ada secara kebatinan begitu ya, ada psikologis dari seluruh kader bahwa Megawati Soekarno Putri ini menegaskan bahwa PDI Perjuangan masih akan tetap berada di oposisi walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, dan kita akan dengarkan nanti dalam pidato penutupan seperti apa sikap politik PDI Perjuangan ke depan. Ayu. Kita akan menunggu dan juga kembali mengupdate bagaimana rekomendasi dan juga sikap politik apakah secara eksplisit akan diutarakan oleh Ketum PDI Perjuangan dalam penutupan Rakernas kelima hari ini. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang.